听到了，好，清楚了呀，jelas ya. Oke, ya, sip, panjang. Oke, kalau gitu Lause langsung mulai aja untuk sesi sore ini. Silakan Lause. OK，谢谢班长，谢谢同学们今天参加了今天下午的回答问题thank you dan senang banget ya teman-teman semua ikut pada sesi program menjawab. Nah, kebetulan yang hari Sabtu tidak ada pertanyaan, jadi saya akan mulai jawab yang hari Minggu. Hari Minggu cukup banyak ya. Nanti sebentar saya buka dulu. Oke. Bentar ya. Saya share dulu. Oke. Share whiteboard. Oke, berarti bisa ya. Sip. Oke, 同学们, saya akan mulai menjawab pertanyaan yang pertama dari hari Minggu. Oke, dari dari Judistia. 老师, kata kesusahan lebih bagus gunakan kesulitan. Oke ya, ini mungkin pas kapan ya? Saya juga lupa pas ngomong apa. Oke, 谢谢 Judistia atas masukannya. 谢谢你的建议. Katanya kalau nanti saya ngomong kata kesusahan lebih bagus gunakan kesulitan. Ya kadang-kadang mungkin saya kebiasaan bilang kesusahan, jadi nggak ngeh ya, harusnya pakainya konteksnya kesulitan ya. Oke, 谢谢你. Terima kasih masukannya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Wiriani, Nanpang itu kota apa? Nanpang itu Lampung ya, Nanpang. Nan ada 2, Pang ada 4. Ada 3, sorry. Nanpang itu apa namanya? Kota Lampung ya, Nanpang. Lanjut ke Richard. Richard Joan nanya, Solo bahasa Mandarinnya apa? Solo itu dia adalah translatean dari Solo ya. Jadi Solo, sebentar saya tulis ini ya. Oke, Solo ya, Solo. Jadi dia adalah translatean dari kata Solo sendiri sehingga mirip-mirip ya, Solo. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Apa beda Lao Shi dengan Shifu dari Medalia? Medalia ikut sore ini? Ya, kalau ikut boleh di chat ya. Beda Lao Shi dengan Shifu. Lao Shi itu bisa yang kayak guru ngajar. Nah, kalau Shifu itu biasanya untuk orang-orang yang kayak kungfu ya, Shifu. Terus kita berguru tentang misalnya pengobatan tradisional, kadang-kadang kita panggilnya Shifu. Tapi kalau Lao Shi lebih umum. Lao Shi bisa guru les, guru di universitas. Kalau misalnya Shifu lebih konteksnya lebih kecil, biasanya konteksnya lebih sempit gitu ya. Biasanya orang yang nguasain kungfu. Terus orang yang nguasain pengobatan itu kita panggilnya shifu. Terus orang yang kalau di agama Buddha yang biksunya, kalau kalian nonton film-film yang ada biksu gitu ya, itu dia panggilnya shifu karena orang yang sangat dihormati, sangat berilmu pengetahuan. Dan dalam konteksnya seperti itu, jadi lebih sempit. Kalau shi, orang yang mengajari, biasanya kita panggil lao shi. Ya, mau ngajarin masak, ngajarin kayak gini bahasa Mandarin, atau ngajarin semua ilmu apapun itu, kita panggil lao shi. Jadi lao shi lebih konteksnya lebih umum ya. Oke, shifu. Nanti akan ada satu kosakata lagi shifu, tapi tulisannya beda. Nanti kita akan pelajari itu adalah orang yang memiliki skill tertentu. Atau misalnya contoh ya, kalau di China kita misalnya naik taksi. Nah, panggil orangnya itu adalah shifu sebagai kita menyebutnya dengan sopan, shifu. Terus orang yang pintar dalam membangun maksudnya bangunan, itu kita panggil shifu. Ya, seperti itu. Jadi dia ada konteks lain lagi untuk orang-orang yang memiliki skill-skill khusus tertentu, kita panggil shifu. Ya.
Kalau 老师 lebih umum. Nah, yang pokoknya yang ngajarin kita akan memanggilnya dengan 老师. Guru di universitas juga 老师. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Oh, ini kemarin saya tanya kendala teman-teman apa. Kalau misalnya secara teknis dari ilmu bahasa Mandarinnya, apa yang bisa saya bantu gitu ya. Nah, ini ada Aji, dia chat, kendalanya kurang latihan dengan tekun. Oke, nggak apa-apa. Saya rasa ini satu challenge buat teman-teman adalah, kembali lagi teman-teman mesti ingat lagi nih, tujuannya awal join kelas. Jadi, saya yakin teman-teman semua punya tujuan yang berbeda-beda ketika mau ikut di kelas bahasa Mandarin ini ya, di kelas new normal, terutama sampai ikut kelas, masa program menjawab, pasti teman-teman punya tujuan yang ingin dicapai. Nah, sebenarnya saya new normal ya, Panjang, kita punya misi adalah pengen wujudin tujuannya teman-teman di 1 tahun program ini. Makanya saya selalu bilang, oke teman-teman, kosakata sudah mulai banyak, kita cicil yuk 15 menit, 15 menit. Nah, kalau misalnya kurang latihan dengan tekun, kembali lagi ke teman-teman, tujuannya apa nih? Nah, pengen nggak tujuannya kecapai? Seperti itu ya. Jadi, nggak apa-apa kalau memang belum bisa konsisten 15 menit, mungkin karena teman-teman sangat sibuk, boleh ya, misalnya 10 menit, ya, atau sebelum tidur deh 5 kosakata gitu ya. Kalau misalnya dari waktu, misalnya agak susah, boleh dari segi jumlah kosakata, misalnya sehari 5 kosakata. Saya yakin seminggu sudah 35 kosakata, ya 7 hari sudah 35 kosakata. Oke, jadi kendalanya kurang latihan dengan tekun, saya rasa nanti teman-teman flashback lagi, review lagi tujuannya teman-teman ikut kelas bahasa Mandarin itu apa ya. Oke, terus pertanyaan berikutnya dari Dr. Evelyn. Tuota nianji untuk menanyakan yang seumuran ya. Nah, tuota nianji itu adalah untuk menanyakan orang yang lebih senior dari kita. Kalau untuk yang seumuran itu adalah tuota. Jadi kalau kita lihat orangnya kayaknya sepantaran kita akan bilangnya tuota. Mungkin teman-teman masih ingat ada di modul kita. Sebentar, saya tulisin. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat, kalau yang hari Sabtu belum bahas sampai sini ya. Kalau hari Minggu sudah. Ya, oke. Tuota. Itu untuk yang sepantaran. Total, sudah umur berapa? Nah, tapi kalau untuk yang lebih senior dari kita, ya kelihatan kan pasti lebih senior dari kita menandakan kita hormat sama dia. Kita akan tanya dengan cara ni tuota sui shu, ni tuota nianji, atau ni-nya diganti nin juga boleh ya. Oke. Jadi tuota itu untuk yang sepantaran, yang ini untuk yang seumuran kita. Atau lebih dikit di atas kita masih oke. Tapi kalau udah kelihatan orangnya senior, kita langsung pakai nin tuota sui shu, nin tuota nianji. Dua-duanya boleh ya. Oke. Nanti boleh lihat lagi di modul. Terus lanjut. Jani Tandi, pertanyaannya cara menulis tanda. Cuman chat begitu, saya agak bingung menulis tandanya seperti apa. Kalau ada ikut, boleh ya, nanti di chat lagi pertanyaannya lebih jelasnya. Cara menulis tanda apa ya, mungkin ke potong atau gimana ya. Oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Dari Cindra. Cindra ikut sore ini, halo. Cindra, kemarin kita mau coba untuk interaktif ya, latihan baca, cuman mungkin karena kendala sinyal atau speaker ya, 可能是讯号或者那个speaker 的问题，对吗？ Oke, 没关系ya, 下次我们再试试看. Lain kali kita akan coba lagi. Oke, 老师 kasih tips agar belajar mudah. Oke, belajar yang mudah. Oh, oke. Sebenarnya bahasa Mandarin itu tidak sesulit yang teman-teman bayangkan. Dan yang pasti mindset-nya pertama dulu adalah hal ini kita bisa pelajari. Jadi kayak gini, mungkin kalau saya selalu punya prinsip, orang kan ada yang bisa ya, terbukti misal orang kalau yang belajar bahasa Mandarin dan ada yang bisa, benar nggak? Dan mungkin sekarang ini banyak banget yang udah bisa, ada yang belajar karena ke China, ada yang belajar maksudnya les berapa tahun akhirnya dia bisa. Jadi ada yang kebukti bisa, berarti harusnya kita pasti bisa. Kan sama. Kalau saya bilang, ya kita sama-sama makan nasi gitu ya, jadi harusnya pasti bisa. Nah, untuk lebih mudah sebenarnya adalah dicicil.
Saya pengen teman-teman enjoy, tidak ada tekanan yang kayak, aduh mau ujian nih, jadi saya harus hafal 2 bab. Enggak, saya pengennya teman-teman cicil. Makanya konsisten 15 menit lah ya, sehari 15 menit, sehari 15 menit. Tapi kalau misalnya tidak bisa konsisten nih, nah teman-teman mesti cari tahu sumber tidak bisa konsistennya apa. Kembali lagi, yang bisa benar-benar memotivasi teman-teman adalah tujuannya teman-teman ya. Jadi yang bisa membuat teman-teman semangat, bisa konsisten, kembali lagi teman-teman boleh lihat waktu awal mendaftar sama Pancang. Tujuannya belajar bahasa Mandarin apa? Itu mesti dilihat. Ya, jadi kalau memang tujuannya tidak bersumber dari kita, yang nggak personalize, maksudnya 不是我们自己想要的 untuk demi diri kita. Kadang-kadang tidak terlalu greget gitu ya kalau orang bilang. Nah, jadi teman-teman mesti review lagi tujuannya benar-benar personalized nggak? Kalau saya misalnya, saya boleh kasih contoh, saya pribadi, saya memang hobi pertama. Tapi kalau hobi, kalau kita nggak ada usaha ke situ, pasti nggak bakal bisa expert gitu ya. Nah, jadi dulu waktu saya awal-awal belajar, saya hobi, terus saya bisa siapin 1 jam, 2 jam, cuma berkutak-katik dengan nulis Hanzi. Kutak-katik saya ngulang pelajaran yang dari guru saya. Teman-teman bayangin dulu kita offline ya, berarti kan ketemu langsung sama gurunya. Tapi satu kelas bisa 80 orang, 70 orang. Untuk interaksi sama gurunya aja kayaknya sangat sulit ya, karena waktunya cuma kadang 1,5 jam, kadang lebih lah 1 jam 45 menit. Tapi teman-teman bayangin dengan murid yang sebanyak itu gitu ya. Nah, cuman saya pulang, saya ulang lagi, saya buka kamus. Jadi ibaratnya karena passion, saya suka, saya punya tujuan, saya mesti jadi expert, saya mesti nguasain, berarti ada tujuan. Nah, saya buka kamus. Setiap kali saya buka teks modul ya, kalau kita sekarang bilang modul, saya buka kamus. Saya cari kosakata yang ada huruf ini. Akhirnya itu membantu saya memperluas kosakata saya. Itu. Jadi lebih mudah mungkin kalau saya bilang saya nggak mau kasih teman-teman terlalu banyak tekanan gitu ya, saya nggak kasih PR, nggak ada ulangan. Tapi saya yakin teman-teman punya tujuan. Jadi teman-teman pasti ya punya target sendiri ya, kalau kita bilang punya target sendiri, kayak oke, targetnya 3 bulan ini saya masih pingin, tapi next 3 bulan langsung saya udah mau boleh ketik pakai pinyin dengan mengenal huruf Mandarinnya misalnya. Jadi teman-teman setting target pasti. Kayak saya ikut ya. Jadi ini contoh aja, teman-teman kalau setting target, kita ada tujuan gitu ya. Kayak saya ikut ini barusan saya ikut, saya baru daftar, ikut yang namanya boleh jalan, boleh jogging, boleh treadmill. Saya ikut yang 50K. 50K, jadi 50 km. Ya, di mana saya sekarang konsisten kalau misal pagi saya ada waktu, saya bisa bangun 5.30 ya untuk jogging gitu ya, atau jalan santai. Sampai jam 7.30 ya. Jadi saya kalau waktu itu memang tidak harus ke kantor, saya pakai waktunya itu untuk jalan pagi ya, 5.30 sampai 7.30 saya bisa dapat sekitar 7 kilo. Nah, kenapa saya begitu yakin 50K? Karena saya bisa cicil. Jadi acaranya itu saya bisa multiple submission gitu. Jadi maksudnya itu. Jadi kayak kita ada tujuan nih 50. Nah, saya pikir, oke, 50 saya kira-kira mungkin bisa habisin dalam 1 minggu konsisten setiap hari saya submit. Seperti itu, teman-teman. Nah, sama bahasa Mandarin saya minta teman-teman cicil 15 menit, 15 menit. Nggak apa-apa. Mungkin awalnya ya, saya paham. Awalnya tuh kayaknya merasa, contoh bangun pagi. Kalau saya nggak ke kantor ya, saya nggak harus pagi-pagi kan. Mungkin saya bangun maksudnya lebih santai, apalagi sekarang online. Nah, tapi kalau misalnya ada jalan pagi, terpaksa saya juga harus bangun pagi kan. Nah, mungkin teman-teman merasa kayak gini nih, kayak beberapa hari ini hujan gitu ya. Mendingan tarik selimut, tidur lagi, benar nggak? Nah, tapi karena saya ada tujuan, oke, saya mau menunaikan 50 kilometernya. Jadi terpacu gitu. Nah, teman-teman sama, mungkin belajar mudanya adalah sama, yang mungkin teman-teman praktekin tips 15 menit sehari gitu ya. Sama yang kedua adalah teman-teman setting target. Saya mau target sebulan ke depan lagi, saya mau bisa apa sih gitu. Itu yang teman-teman mesti set ya. Jadi semoga tipsnya, maksudnya ada target, teman-teman punya tujuan, review balik ke tujuan, itu bisa membantu ya teman-teman ya. Saya mungkin nggak canggih-canggih, yang maksudnya kasih tips yang canggih banget gitu ya, enggak. Tapi saya berdasarkan pengalaman saya, kayak tadi saya cerita, saya share, teman-teman, sorry ya, saya mau jujur, maksudnya gini, saya paling tidak suka olahraga.
ya. Jadi ini challenge buat saya 50 km saya mesti komplit dalam waktu seminggu. Ya sudah, saya bagi-bagi sehari mesti berapa kilometer. Sama kan? Ya, jadi cicil. Saya nggak suka olahraga gitu ya, tapi saya pikir ya udah challenge buat diri saya, kita lebih sehat ya kan. Terus mungkin bisa turun berat badan, itu bonus ya, tapi kita lebih sehat kayak gitu. Jadi teman-teman juga sama, ambil teman-teman hobi apa sih, suka apa, misalnya dengar musik, ya itu dari situ juga boleh dengar musik yang berbahasa Mandarin atau nonton ya, jadi nggak usah harus dibatasi. Tapi kalau untuk review tetap 15 menit sehari, 10 menit juga boleh, yang penting konsisten. Jangan hari ini review, besok nggak. Kenapa saya minta konsisten? Sama, saya ambil contoh dari saya olahraga ya. Saya jalan pagi awal-awal cuma 3 km. Itu sudah ngos-ngosan, kaki saya sudah pegel. Ya, tapi gini ya teman-teman, hari ini saya jalan, besok saya nggak jalan nih, besok lagi nggak jalan, besok baru jalan, berarti kelang 2 hari, karena kadang-kadang saya harus ke kantor pagi-pagi kan, jadi saya nggak jalan. Hari keempat, berarti kan 1 jalan, 2, 3 bolong. Hari keempat saya mau jalan, teman-teman kaki saya kayak pegel-pegel, kayak uratnya ketarik, aduh udah tua kayaknya. Tapi mungkin teman-teman ada yang berasa yang sama. Nah, kenapa saya minta konsisten? Karena itu teman-teman ya, kita kalau udah mundur lagi dia kayak mulai dari nol gitu ya. Jadi kayak Pertamina mulai dari nol. Ya, tapi teman-teman berasa ya mungkin ya teman-teman olahraga atau mungkin belajar bahasa yang lain, nggak cuma Mandarin, Inggris ya, di mana kita masih pemula. Kayak saya kan olahraganya pemula, bener nggak? Nah, jadi kalau saya bolong, jujur ya itu kakinya kayak uratnya ketarik gitu ya. Jadi teman-teman sama, kenapa harus konsisten itu ya. Jadi teman-teman, saya mungkin nggak canggih-canggih banget, bisa bagi tips yang canggih banget, dewa banget, tapi saya berdasarkan pengalaman saya berbagi sama teman-teman apa yang saya lakukan ya. Oke, semoga bisa membantu ya untuk Cindra dan teman-teman yang lain mungkin. Nah, terus saya lanjut pertanyaan berikutnya dari Naila Nurul Fama. Dia bilang, kendalanya ada membaca dan menulis. Oke. Nah, langkah pertama sebagai seorang pelajar pemula, pertama itu melatih pendengaran lewat teman-teman terserah mau audio mau audiovisual. Audio berarti lagu. Kalau audiovisual berarti film. Tapi dengan catatan teman-teman cari yang teman-teman suka. Lagu yang beat-nya kira-kira teman-teman suka. Kalau suka lagunya Teresa Teng, di sini ada yang suka? Ya, misalnya suka Teng Li Jun de Ke, boleh ya teman-teman, nggak masalah, pokoknya yang berbahasa Mandarin dulu. Yang penting teman-teman suka dulu. Kalau teman-teman memilih sesuatu yang tidak suka, mau dengerin aja kayaknya malas, bener nggak? Nah, jadi cari yang teman-teman suka. Oke, kalau saya suka nonton drama Korea, boleh ya, sukanya Andy Lau. Boleh ya, saya ganti sekarang filmnya dengan yang Mandarin. Cuman yang satu seri aja, nggak usah bersambung. Jadi, satu dulu cobain. Jadi gitu. Cari yang teman-teman suka. Atau teman-teman suka nontonnya berita misalnya ya. Jadi cari yang beritanya dari YouTube ya, pasti ada. Kan sekarang YouTube luar biasa, semua sumbernya ada. Ada yang suka Jay-Chou, saya juga suka. Jadi kalau saya di mobil itu memang lagunya semua bahasa Mandarin ya. Jadi itu benar-benar melatih pendengaran kita gitu. Nah, teman-teman bermula dari yang teman-teman suka dulu. Itu satu ya. Jadi pendengaran dulu, habis itu teman-teman sebenarnya meniru ya, meniru yang saya bilang, kita ada rekaman di YouTube, saya mengkuli, malah saya lupa ya ini kosakata bahasa Indonesianya apa ya. Kuli itu artinya mengencourage teman-teman untuk bisa nonton ulang YouTube, atau kalau nggak ada waktu dengar aja deh audionya, dengar aja ya. Masa sih 3 kali dengar nggak nyantol? Saya yakin nyantol. Saya yakin teman-teman masih teman-teman semua punya kemampuan itu. Saya yakin, saya percaya. Saya aja percaya, apalagi teman-teman. Jadi teman-teman masih yakin sama diri sendiri bahwa ada potensi di situ. Terutama cari yang benar-benar favoritnya teman-teman ya. Jadi jangan terpaksa, biar enjoy ya. Senyamannya teman-teman kalau saya bilang ya. Oke, jadi untuk membaca dan menulis nanti gini, kalau misalnya teman-teman nggak jadi guru seperti yang saya bilang, ya karena gini, saya pernah ketemu murid yang frustasi gara-gara dia belajar huruf Mandarin dan disuruh tulis. Jadi saya nggak mau teman-teman. Tapi kalau teman-teman hobi nulis, kayak saya suka nulis
huruf Mandarin gitu ya. Kalau ada waktu, ada senggang, saya tulis-tulis aja. Terus saya bikin kayak kaligrafi. Nah, itu saya hobi. Berarti nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman merasa, oh saya memang nggak bisa nulis. Kalau memang nggak hobi, nggak suka, jangan dipaksain. Dan kabar baiknya kita sekarang dengan teknologi bisa ketik pinyin, keluar huruf Mandarin. Bener nggak? Nah, dari situ teman-teman kenal huruf Mandarinnya. Saya yakin bisa. Kenapa? Karena sudah ada contoh. Saya dulu punya murid, orangnya bisnis sama orang China, mungkin saya udah pernah cerita, dia nggak bisa nulis, tapi dia bisa ketik loh. Dia bilang, ini ketikan saya, misalnya contoh, 这个产品很贵. Ini huruf Mandarinnya benar nggak? Saya bilang benar. Nah, si ibu, ini ibu-ibu loh, udah umur 40-an kayaknya. Tapi karena dia bisnis sama orang China, mau nggak mau dia belajar. Nah, dia ngomong juga, maksudnya nadanya belum terlalu oke ya, tapi dia berani ngomong. Itu satu. Yang kedua, dia ketik pakai pinyin, dia tanya saya, ini hurufnya benar nggak? Saya bilang benar. Next time, karena dia les private ya, next time dia ketemu saya, dia udah tahu itu hurufnya yang itu. Jadi dia belajar, teman-teman ya. Nah, itu sudah saya dulu karena terima private ya, berarti 2010, berarti 10 tahun yang lalu. Dan dia belajarnya seperti itu. Dia tidak ke China, dia karena berbisnis sama orang China, dia mau ngomong belajar. Tapi saya tahu dia belajar, karena next pertemuan dia udah tahu, oh, ini kan hurufnya kan Laoshi. Saya bilang, iya, hebat ya. Kayak gitu. Jadi, saya kasih contoh yang real, yang memang orang-orang bisa. Nah, jadi kalau teman-teman memang nggak passion ditulis, saya rasa bisa ketik. Jadi nggak usah frustasi gitu ya, kita ada cara. Terutama kenapa teman-teman mesti nguasain Hanyu Pinyin secara benar. Misalnya ni hao, itu ketikanya N-I-H-A-O, nggak bisa H-A-U, dia nggak akan muncul. Seperti itu. Jadi kenapa basic pinyin ini teman-teman masih kuasai ya karena itu. Terus yang kedua, memang hafalan teman-teman. Nggak ada rumus. Kalau ada rumus, saya juga mau kasih. Kayak teman-teman yang belajar angka, ada rumus kan, saya bilang tutup ya, habis itu ganti. Itu ada rumus, saya pasti kasih. Tapi kalau namanya menghafal ni hao, N-I-H-A-O, itu harus hafal, memang harus dihafal ya. Jadi semoga teman-teman jadi merasa oke, berarti basic pinyin udah oke. Nah, kayak kan saya udah share cara bisa setting supaya bisa ketik di laptop maupun di handphone atau di tab. Nah, teman-teman coba ketik, terus cocokin nih huruf Mandarinnya sama modul. Sama nggak ya? Saya yakin itu proses belajar. Dan di awal-awal memang bosen ya, teman-teman ya. Bosen, terus kayak merasa belum ada hasil. Itu wajar. Nggak kelihatan. Teman-teman tahu kan, yang pohon bambu, kalau ditanam, itu butuh berapa tahun? Seolah-olah dia nggak tumbuh. Tapi dia sebenarnya numbuhnya di bawah dulu. Nah, sama teman-teman. Sekarang teman-teman yang, 3 tahun ya, oke, saya malah nggak tahu berapa tahun, tapi saya tahu lama. Tapi lamanya bukan dia nggak tumbuh, teman-teman. Dia memang tumbuh ke bawah. Fondasi, akarnya, sama. Sekarang hari ini teman-teman belajar, butuh waktu, yaitu memang untuk iniin fondasi. Kalau fondasi udah oke, tinggal teman-teman buka kamus, nggak usah ikut kelas, itu sudah oke. Namanya zhixiu. Kayak kita bilang huo dao lao, xue dao lao ya. Maksudnya kita selama masih hidup, kita belajar terus. Sama, saya juga sama. Ya, nggak semua istilah saya paham, teman-teman. Saya nggak sakti, nggak dewa gitu ya. Misalnya istilah yang tentang teknik, karena saya tidak ada berhubungan dengan teknik, bisa jadi saya belum paham. Tapi ketika ada artikel, saya bisa cari, bisa buka kamus. Itu namanya kita sudah di batas yang berkembang ke atas. Kalau berkembang ke bawah yang teman-teman sekarang. Nah, kelihatan bosan ya, kayak nggak kelihatan hasilnya. Tapi percaya sama teman-teman, konsisten setahun pasti berasa. Nggak usah setahun deh, 3 bulan tapi konsisten. Ya, jadi saya mau teman-teman, ini kan kita udah sebulan. Nah, saya mau 3 bulan lagi, berarti bulan keempat, ada yang boleh share sama saya, Laoshi saya benar-benar konsisten setiap hari 15 menit. Nanti dapat hadiah dari saya. Ya, ini direkam kan, jadi saya nggak akan bilang, oh nggak jadi ya hadiahnya, pasti dapat hadiah dari saya. Tapi saya mau teman-teman share, dan ya pasti beda, saya yakin pasti ada hasilnya. Jadi boleh ya, ya nggak bosan, bagus. Ya, tapi maksud saya teman-teman, jangan merasa kok kayaknya nggak ada hasil, kan kita pengen ya kelihatan. Nah, itu belum. Teman-teman mikirnya filosofi yang si bambu, dia nggak kelihatan dari atas. Teman-teman merasa, ini bambu nggak numbuh kali, udah tiap hari saya siramin. Ya tiap hari saya ngulang, kok kayaknya masih belum oke ya.
nggak apa-apa, tapi nanti, kelihatannya nanti gitu ya. Karena saya dulu waktu belajar ya, si gurunya tiap hari ngulang pinin, dulu kita belajar yang namanya Chuyin ya, bukan pinin ya. Chuyin yang versi Taiwan, tiap hari ngulang itu. Selama berapa tahun teman-teman? 3 tahun. Kadang-kadang ada murid nggak sabar, dia udah nggak ikut. Tapi hari ini saya bersyukur orang-orang pikir saya belajar ke China gitu ya. Tapi saya bilang, enggak, saya produk lokal. Terus kenapa Fayin bisa begitu? Karena basicnya 3 tahun ditanamin sama gurunya tiap hari ngulang. Dulu saya nggak paham, tapi sekarang saya bersyukur dan berterima kasih. Jadi teman-teman saya sama ya, teman-teman baru sebulan, teman-teman tetap semangat, tetap tidak bosan ya, tadi ada yang chat tidak bosan. Bagus. Yang penting kita berusaha terus, karena pasti ingatnya, oke, Lausu bilang nanamin si bambu, akarnya tumbuh ke bawah dulu, fondasinya dibagusin dulu ya. Oke, ya semoga bisa membantu teman-teman ya. Saya tidak, maksudnya bukan yang canggih-canggih lah filosofinya, ilmunya, tapi saya pikir saya ambil dari kehidupan yang nyata, dari pengalaman saya pribadi. Oke, jadi membaca menulis tidak akan kendala sih, nanti ada caranya, yaitu teman-teman ketik dengan cara mengenal huruf itu. Pelan-pelan, tapi ya, tidak bisa instan sebulan bisa. Justru kalau saya ada software yang bisa sebulan bisa, saya tinggal kasih pancang, terus saya minta tolong install ke teman-teman dan tidak usah bayar, saya juga masih senang banget. Tapi nggak ada masalahnya ya, nggak ada software. Adanya tetap harus proses, ya. Proses ya itu, teman-teman, biar nggak usah terlalu tertekan, 15 menit aja sehari ya. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Li Hua. Ini saya nggak ada tulisan Mandarinnya, jadi saya baca berdasarkan bahasa Indonesia aja ya, Li Hua. Mungkin Mei de Li, Hua Ren de Hua. Kalau gitu, Li Hua ya, sesuai nada yang benar. Laushi, kemarin Selasa ada kata mertua, boleh nggak pakai jianyang? Ada beberapa tempat pakai jianyang, mertua yang cewek ya, jianyang, dan itu adalah si cewek yang panggil mertuanya, jianyang, seperti itu. Tapi rata-rata banyak kan juga pakai pupu atau kungkung. Kalau kungkung mertua yang cowok, kalau yang cewek pupu ya. Kemarin saya sudah pernah tulisin ya teman-teman ya. Nah ini mungkin dia konfirmasi, Jian yang boleh nggak? Boleh. Jadi gini, Zhongguo shizai tai da le. Zhongguo itu gede-gede banget ya, dari ujung ke ujung, dan bisa jadi kebiasaan bahasa ini kan sebenarnya budaya. Jadi kebiasaan orang ngomong beda-beda. Kayak kemarin saya bahas ada xiansheng, tai tai, ya kan? Itu xiansheng suami, tai tai istri. Itu yang sangat-sangat sopan. Terus kita boleh qizi, zhangfu, boleh. Biasanya untuk tulisan. Jadi kalau film-film teman-teman dengar, kok kayaknya banyak zhangfu sama qizi. Iya, karena bikin skrip dulu kan. Jadi si orang pengarangnya nulis dulu, terus si sutradaranya langsung ambil gitu ya, langsung ambil untuk pakai di dalam film. Jadi mungkin film juga banyaknya pakai cizi, tai tai gitu, apalagi film-film yang zaman dulu gitu ya. Terus saya bilang laukung, laupuo, oh untuk konteks yang kita teman-teman dekat, teman-teman informal, ya silakan, nggak masalah. Panggilan sayang, laukung, laupuo, silakan. Jadi itu budaya sebenarnya ya, tidak persis, oh nggak boleh ya. Misalnya tiba-tiba orangnya pakai laukung, laupuo, saya bilang, oh salah nih, harus. Enggak, saya cuma kasih tahu, oh iya nanti kalau untuk konteks yang formal pakainya ini ya, gitu. Karena itu bahasa, budaya, kebiasaan ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Ripka, oh dia bilang, saya agak ketinggalan Laushi, jadi kelihatan susah. Ya, kalau yang bagi yang baru join kelas, saya rasa nggak apa-apa. Tidak ada kata terlambat. Cuman teman-teman lebih ekstra untuk nonton lagi ke YouTube ya, ke YouTube rekamannya kita untuk ngulang pelajaran-pelajaran yang ketinggalan. Tapi nggak apa-apa, saya bilang ketinggalan tetap bisa ngejar. Yang penting teman-teman mungkin jadinya ekstra. Mungkin tadi saya bilang 15 menit, tadi jadinya harus 30 menit karena teman-teman ketinggalan seperti itu. Tapi udah ngejar sampai pas di beat-nya kita gitu ya, harusnya ya bolehlah 15 menit ya, itu terserah teman-teman ya. Oke. Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Endang Fitriani. Saya selalu nonton film sama dengar lagu Mandarin Laoshi, tapi kalau pas ngomong sendiri, pengucapannya masih kaku, terutama ke nada. Nah, teman-teman, jangan ini jadikan kendala. Ya, semua orang ada salah dulu, baru bisa benar. Ya, karena kita bukan dewa. Ya,
Jadi harus ada salah dulu, artinya gimana? Oke, nadanya kaku, nadanya kadang salah, tapi ketika kita ngomong, orang perbaiki kita kan, bener nggak? Oh, jadi tahu, oh, jadi ingat. Nah, jadi sebenarnya menurut saya, 有错才有对. Ada salah baru ada benar. Jadi nggak usah takut salah, teman-teman. Maju aja. Makanya kadang-kadang saya bilang, teman-teman, kalau teman-teman kesulitan di New Har, ya kan, New Har, Nanhar, nggak apa-apa, nggak usah kaku, strict harus Nihar, Nahar, supaya kedengaran logat kayak Beijing Ren. Nggak usah. Ya udah ganti Nihaizi, Nanhaizi. Jadi kita cari yang benar-benar kita nyaman. Tidak usah begitu sehingga kendalanya, oh saya jadi nggak berani, nggak pede ngomong. Nggak usah. Saya tetap 鼓励同学们呀，我鼓励同学们要勇敢的说，要勇敢的表达ya. Jadi harus saya encourage teman-teman semua untuk berani ngomong, berani untuk mengungkapkan. Gak masalah, tidak pernah ada yang ketawain. Kalau orang yang ketawain itu berarti dia nggak paham teori belajar gitu ya. Kalau saya malah senang murid-murid saya mau praktek, mau rekam selfie, ngomong bahasa Mandarin, kenapa enggak ya? Jadi teman-teman boleh coba ya, latihan di depan cermin. Saya juga tidak punya lingkungan yang benar-benar ngomong bahasa Mandarin. Terus caranya saya apa? Yaitu saya kadang-kadang ya bikin skrip, ngomong di depan cermin. Ya, itu. Jadi nggak ada lingkungan, karena papa mama saya ngomongnya Hokkien, ya kan? Terus lingkungan di luar, kalau dulu waktu di daerah ngomongnya Hokkien. Kalau sekarang ngomongnya apa? Bahasa Indonesia. Jadi memang nggak ada lingkungan. Terus bagaimana caranya? Yaitu saya kadang-kadang ya dengar lagu, kadang-kadang saya bikin skrip, saya ngomong sendiri dulu ya. Kalau sekarang karena gini, kita udah dapet fondasinya bagus, itu nggak bakal lupa gitu. Tetap akan ada kayak gitu ya. Oke teman-teman, saya lanjut. Dari pertanyaan dari Mike Surya. Benar kata Lao Shi, harus biasakan diri mendengar kata-kata Mandarin. Karena gini, saya banyak banget murid yang saya dengar pelafalannya bagus. Saya bakal tanya, dia caranya gimana? Nah, biasanya yang saya dapat jawabannya adalah dia banyak dengar lagu Mandarin, dia banyak nonton. Jadi itu kayak gini, kan di otak kita ngerekam suara-suara itu, ya kan? Nah, ketika kita ngomong, itu otomatis ngikut. Teman-teman lihat anak kecil yang mungkin bahasa ibunya, misalnya kayak anak saya, bahasa di rumahnya, saya kasih kebiasaan bahasa Mandarin. Dia paham nada nggak? Enggak. Dia hafalin nada nggak? Enggak. Tapi kenapa dia bisa ngikut? Karena dia niru. Dia dengar dulu kan. Jadi anak itu ngerekam ya, kalau teman-teman yang punya anak kecil kayak saya sekarang, saya paham, oh ternyata anak saya ngerekam. Awalnya dia kan belum bisa ngomong. Dia ngerekam apa yang saya ngomong. Sekarang dia udah output semua. Dan dia paham nada nggak? Enggak. Dia tahu teori nggak? Nggak ada. Nggak ada paham teori ya. Jadi latihan dengar. Makanya latihan dengar itu penting untuk teman-teman memperbaiki nada-nada, memperbaiki pelafalan ya. Jadi kayak kemarin saya ada dia bilang kayak Mike Surya ini bilang, kemarin saya ada ketemu ngobrol dengan orang China yang sudah tinggal 15 tahun di Jakarta. Diajak ngomong Mandarin sama dia, saya sama sekali nggak ngerti satu kata pun dari dia. Oke. Mungkin ini kalau Mike ke Surya ini kalau ada ikut sore ini, saya boleh saran ya, coba tanya dia bisa bahasa Indonesia nggak? Kan udah 15 tahun di Jakarta, harusnya bisa. Nah, coba tanya, dia belajar bahasa Indonesia gimana? Harusnya prinsipnya sama, dia pasti awalnya banyak mendengar dulu, mendengar lingkungannya ngomong, baru dia akhirnya bisa ngomong, dia akhirnya bisa ngulang ya. Oke, terus lanjut. Ini bukan pertanyaan ya, semua banyak yang kemarin karena saya tanya kendala teman-teman. Karena gini teman-teman, saya buat apa saya ngajar maju terus, tapi teman-teman belum bisa. Jadi saya pengen teman-teman ada kendala boleh share ke saya, apa yang saya bisa bantu, apa yang saya bisa fasilitasi, saya pasti mau fasilitasi teman-teman ya. Oke, jadi ini ada juga dari Tan Meihua. Tan Meihua ini Chen ya, Xing Chen, 对吗? Chen Meihua. Kendala saya menentukan waktu nulis tanda baca dan pengucapannya sulit. Oke, tanda baca memang hafalan ya. Misalnya, wo itu nada 3, berarti centang gitu ya. Itu memang hafalan. Nah, mau nggak mau memang awalnya yang meniru menghafal ya. Saya dulu udah pernah bilang, mau nggak mau di awal menghafal ya. Nanti pengembangannya itu nanti ketika fondasinya udah benar-benar bagus ya. Terus pengucapannya sulit, iya, karena belum terbiasa ya. Jadi saran saya
hal yang paling gampang untuk membantu teman-teman memperbaiki pronunciation, memperbaiki pelafalan, dengar, banyak dengar. Cari lagu favorit, film favorit, silakan. Atau mungkin ada lagi yang misalnya suka nonton berita, silakan ya. Cari suara-suara yang teman-teman favorit tapi berbahasa Mandarin ya. Oke, saya lanjut berikutnya. Dari Rudy, Laoshi cara ketik Mandarin di handphone saya itu masih sangat bingung. Apa Rudy mungkin baru join? Karena kita sudah ada modul cara setting biar bisa ketik bahasa Mandarin di handphone. Ya, nanti boleh ya chatting ke Pancang, boleh minta modulnya. Saya ada bikin buat teman-teman, dibikin dalam PDF. Jadi ada langkah-langkahnya, boleh dilihat. Ya, minta saran. Kalau misalnya susahnya karena teknis, yang tadi saya bilang, maksudnya teknis itu misalnya cara install-nya, cara menambah bahasanya, ya itu boleh minta modulnya ke Pancang. Tapi kalau satu lagi, ini karena dia nggak bilang ya, bingungnya apa. Kalau misalnya bingungnya, misalnya gini, kok bacanya ni hao? Kalau ni hao seolah teman-teman mau tulisnya apa? N-I-H-A-U gitu ya. Nah, kalau itu memang harus dihafal. Ni hao-nya H-A-O. H-A-O ya, bukan H-A-U. Karena kita kedengaran kayak, oh H-A-U ya. Jadi banyak juga orang tulis pinin ke saya, dia tulisnya N-I-H-A-U. Mau nggak mau saya koreksi, karena kalau dia ketik H-A-U, tidak bakal muncul how-nya gitu. Nah, kalau misalnya bingungnya karena itu, mau nggak mau memang belajar, memang menghafal gitu. Jadi, ya itu, nggak ada rumus. Kalau ada rumus, saya pasti udah share ya, tapi itu memang hafalan ya. Lanjut. Pertanyaan berikutnya dari Li Hua. Laoshi, Selasa kemarin ada kata mertua, boleh nggak pakai cian yang? Oh, ini tadi udah ya. Cian yang boleh, boleh. Ada beberapa daerah pakai cian yang. Oke, ini dari Cindra. Katanya bagi yang belum dapat, rajin mengikuti berita di ruang kelas. Mungkin yang tentang modul ya. Saya tanya ada yang belum dapat. Ya, dia bilang rajin mengikuti berita di ruang kelas ya. Oke. Nah, terus pertanyaan berikutnya dari Sony Dama. Oh, tanya angka pecahan. Kalau angka teman-teman suka ya. Oke. Angka pecahan bacanya gimana? Dia kasih 2, 1/2. Oke. 2, 1/2. Sebentar. Nah, kalau saya mau tanya teman-teman nih. Teman-teman tanya saya juga boleh tanya ya. 1/2, masih ingat nggak? 1/2. Bahasa Mandarinnya gimana? Saya bahas dulu 1/2. Kan udah belajar. Nah, jadi sekarang saya mau tes nih teman-teman. 1/2 bacanya gimana? Ayo, boleh diketik. Ini boleh ketik kan? Ya. Berapa teman-teman? 2/1. Ya. Oke. Nah, masih ingat ya yang kemarin saya fen ya, F-E-N, bukan F-A-N, fen ya. 2/1, 之nya pakai ZH. Ya, 2/1. 2/1 itu 1/2 ya kan. Nah, kalau bilangan campuran itu cuma tambahin yo. Ya, jadi 2 1/2 berarti oke, ya, teman-teman saya kasih ya, saya tulisin ya. Oke, ya masih menjawab. Ya, nggak apa-apa. 2 2/1. 2 又2/1 ya. 2又2/1. Jadi 2 1/2 untuk pecahan campuran ya. Jadi pakai yo. Yo ini maksudnya yang ini. Kalau bahasa Indonesia kan 2 1/2 ya kan? Nah, kalau di bahasa Mandarin dia ada 2 2. Yo. Yo ini artinya untuk pecahan campurannya. 2/1 1/2. Ya. Yo. 2又2/1 ya. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan di bawah lagi kayaknya sebentar. Saya langsung bisa bikin teman-teman buat latihan ya. 1 1/2 dari Sony Saputra. Tanya 1 1/2. Ini saya boleh clear ya yang atas ya. Sebentar, saya clear yang bagian atas. 1 1/2 ayo teman-teman di chat. Saya rasa udah nggak masalah kayaknya ya. Iya, udah banyak bisa jawab ya dari Charles. Apa ini saya cuma bisa baca sebagian. Oke, 1又2/1ya, 1 1/2. 1又 ya udah dikasih tahu, pasti udah tahu ya. 1又2/1. kecoret. 1/2. 我这边在下雨，同学们那边呢？ Artinya apa? 我这边在下雨，同学们那边下雨吗？ 2分 artinya apa yo?
Tempat saya hujan ya. Lagi hujan. Tempat teman-teman hujan nggak? 班长，你那边下雨吗？ tidak, 老师，没有。Oh, 没有下雨ya. Oke. Oh, ada yang bilang mendung ya. Eh, apa untuk setting yang modul tata cara setting untuk laptop, tab, sama apa handphone, saya kemarin udah kasih ke Pancang ya. Mungkin teman-teman boleh langsung chat minta modulnya. Saya udah susun, saya udah bikin dalam PDF. Jadi teman-teman bisa save, jadi nggak hilang-hilang ya. Oke. Oke ya, saya lanjut. Pecahan campuran udah dari Sony Dama. Terus Linda Suryani tanya, 1/2 beda dengan IPAN apa? Oh, sama. Cuman kalau teman-teman yang belajar matematika, kalau IPAN kan separuh umum. Misalnya, 我要IPAN. Misalnya ada satu kue nih, 有一个蛋糕. 同学们要吃一半, boleh nggak? Boleh, 要吃一半. Ya. Nggak beda, cuman cara mengungkapkannya doang. Tapi kalau misalnya teman-teman yang ketemu benar-benar pelajaran matematika, 1/2, ya kita bacanya 1/2 gitu kan, ya. Tapi sebenarnya ya artinya separuh. Ya kalau bahasa pasar kan separuh gitu ya. Jadi tergantung penggunanya. Kalau memang penggunaan itu matematika pasti perlu 2/1 ya. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Sony Saputra, ya tadi 1/2 udah kejawab ya untuk pecahan campuran. Terus 3/1/2 katanya. Ya yuk teman-teman, 3/1/2 boleh? Sambil latihan. 3/1/2. Bacanya gimana teman-teman? Iya, 3/2 iya dari Charles ya. Oke, Mei. Ya, berarti udah tahu ya. Saya nggak tulis ya, karena 同学们都会了. Teman-teman udah pada bisa semua. 很好,很棒. 很棒 itu hebat. 很棒. 很棒, dia kan pakai B ya, 很棒, tapi bacanya kan P. 很棒itu artinya excellent, hebat ya. Oke, kecoret nggak apa-apa ya teman-teman, karena nggak mengganggu. 很棒 hebat. Nah, tapi kalau 很胖, apa tuh 很胖? Ini saya hapus, 很胖. Ini 很棒kan hebat ya. Oke, terus kalau 很nya sama, 很 sangat. Kalau pang, kan P-A-N-G, bener nggak? Pang. Iya. Wow, Pancang hui le, oh. Pancang udah bisa, katanya cabi ya, gendut ya, 很胖. Cuman beda pronunciation sedikit ya. Jadi kalau teman-teman mau muji orang, jangan sampai kebalik ya. Oke, 很棒, 不是很胖ya. Ini P-A-N-G ya. Oke, saya lanjut. Ya, jadi itu kenapa kita mesti nguasain pelafalan yang benar karena beda arti. Saya lanjut, pertanyaan berikutnya. Oke. Tadi pertanyaan Sony Saputra udah terjawab ya, 3/1/2. Terus ini ME mungkin namanya kepotong kali ya, cuma ME ya. Misalnya angka pecahannya 3/1/2, bacanya gimana? Sudah kejawab ya? Oke, lanjut Arif Laksana. 2个数 apakah boleh? Kalau kondisi darurat. Kondisi darurat maksudnya teman-teman lupa nih, su kata satuannya apa, pen gitu ya. Oh, ya 2本书 kan BEN ya, 2本书. Tapi kalau darurat ya sudah. Tapi orangnya paham. Cuma dia tahu, oh berarti orang ini lupa atau nggak tahu bahasa kata satuannya buku gitu ya. Iya. 2本书. Oke, saya clear ya, boleh ya. Saya clear terus. Ya, jadi shu itu pakai 2本, 2本书 ya, pakai pen. BEN ada 3. 2本书. Kalau ke kondisi darurat ya pakai ke. Jangan sampai teman-teman nggak ngomong. Itu aja ya. Tapi saya nggak mau membatasi teman-teman. Oh, nggak boleh ya, lupa. Berarti teman-teman jangan ngomong. Jangan. Maju aja, nggak apa-apa. Hajar dulu ya. Tapi nanti kan kita dapat koreksi dari orang. Nah, itu kita belajar. Itu juga kita belajar. Jadi nggak apa-apa, nggak usah dipikir, oh saya nadanya nggak bagus nih, saya lupa nih kata bilangannya, jadi nggak berani ngomong ya. Jadi nanti ya, semoga teman-teman udah banyak kosakata, terutama yang benar-benar dari basic. Semoga kita bisa satu session interaktif, teman-teman ngomong sama saya bahasa Mandarin. Nah, itu adalah teman-teman benar-benar keluarin semua hafalan kosakatanya.
keluarin aja nggak apa-apa. Nggak sesuai tata bahasa, bermasalah nggak masalah. Itu saatnya belajar. Saya akan kasih tahu, oh biasanya susunannya begini. Nanti berarti teman-teman bisa belajar ya, oke? Jadi nggak usah sampai itu membatasi teman-teman, jangan ya. Oke, lanjut. Laoshi dari Fukjin. Fukjin tanya, Laoshi kenapa sapi tidak pakai zhi? Kalau ini tanya ke saya, teman-teman, kita harus tanya sastrawan orang China. Jadi ya dia bilang beberapa binatang saja yang pakai tou itu adalah itou niu, ya. Terus itou zhu, zhu tahu ya teman-teman ya, B2. Ya, jadi binatang beberapa itu yang pakai tou tidak banyak, tapi yang pakai zhi itu banyak. Nah, kalau tanya saya kenapa? Karena dia berpendapat orang yang bikin bahasa Mandarin ini nih, sastrawan ini dan masyarakat China waktu zaman dulu berpikir bahwa ini termasuk binatang yang gede bagi mereka. Terus binatangnya peliharaan juga. Kan sapi peliharaan, benar ya? Kerbau peliharaan. Terus tadi cu, babi juga binatang peliharaan. Itu dia pakai tou ya. Itou cu, itou niu, itou yang, ada yang bilang itou yang, tapi jarang. Biasanya dua ini yang paling sering pakai tou. Nah, kalau kenapa, mungkin saya nggak bisa jawab ya, karena itu memang budayanya, memang bahasanya seperti itu. Nah, tapi kalau zhi banyak, yi zhi lao hu. Teman-teman kalau tahu lagu anak-anak, liang zhi lao hu, pao de kuai. Saya sarankan lagu ini dulu deh, kalau misalnya teman-teman nggak ada preferensi lagu ya. Bisa ngomong, maksudnya gini, bisa nyanyi, bisa ngomong juga. Liang zhi lao hu, pao de kuai. Itu grammarnya bagus. 2 ekor macan, pao de kuai, larinya cepat. Te itu partikel. Nah, jadi teman-teman jadi hafal kan, oh berarti kata kerja sama kata sifat, tengah-tengahnya harus ada te. Nah, itu grammar ya. Jadi, dan lagunya cukup simple ya, teman-teman boleh search 两只老虎跑得快，一只没有耳朵 telinga， 一只 berarti seekor， 没有耳朵 tidak punya telinga， 一只没有尾巴 tidak punya ekor， satu lagi ya， 一只没有尾巴， 真奇怪， 真奇怪， sungguh aneh. Kata-katanya cuma itu. Saya rasa ini boleh ya. Saya sarankan buat teman-teman pemula dulu ya. Liang zhi lao hu boleh ya. Jadi hafal itu, hafal kosakata juga, kenapa enggak ya? Saya rasa itu ya. Jadi boleh. Ada yang udah pernah kali ya, mungkin dari anak-anaknya pasti ada lagu anak-anak kayak gitu. Itu selain belajar kosakata, belajar juga kalimat. Oke banget karena memang tata bahasanya benar ya. Karena ada beberapa lagu tata bahasanya nggak gitu benar, saya nggak saranin. Tapi kalau ini simple, terus teman-teman bisa langsung menguasain. Judulnya Liang Zhi Lao Hu. Ya, Liang Zhi Lao Hu. Teman-teman boleh search YouTube, boleh dengerin ya. Sekalian kalau punya anak kecil, boleh setel buat dia. Saya rasa ini lagu oke banget ya, karena belajar kosakata, terus belajar nyanyi ya. Jadi happy, nggak terlalu harus tertekan gitu ya. Oke. Yi zhi niu boleh. Orang paham, tapi secara tata bahasa dan kebiasaan orang pakai yi tou niu, ya, yi tou niu, ya. Jadi emang hafalan karena bahasa kan kebiasaan. Jadi kita mengambil kebiasaan orang China, cara mengungkapkannya seperti apa. Oke, lanjut. Oh ya, tadi kenapa sapi tidak pakai zhi? Ya karena dia gede, terus dia binatang peliharaan ya. 终于蔡老师为我唱歌. Iya, 但是我的声音不是很好ya. Suara saya nggak bagus-bagus amat ya. Nantilah kita karaoke bareng ya, kalau ada kesempatan ya. Gimana Pancang? Oke, lanjut. Dari Wiriani. Mengapa Nio pakai tou sementara mau pakai zhi? Ya, karena itu ya, sudah kejawab. Memang dia tou cuma beberapa binatang saja. Banyak kan pakai zhi. Tadi ada mau, kucing. Anjing pakai kou. Ya, malah anjing ada beberapa orang pakai tiao, yi tiao kou. Itu boleh. Ya, tapi kalau misalnya ya anak-anak sekarang ini banyak belajar pakai yi zhi kou, yi zhi mau, yi zhi ji, seekor ayam. Ji, ayam masih ingat ya. Kou itu anjing, terus mau kucing ya. Oke, lanjut dari Dr. Evelyn.
Kalau 两位 bisa nggak 老师? Oh, kemarin lagi bilang 两个弟弟. 两位 boleh? Boleh. 两个弟弟, 两位弟弟 boleh. Cuman 位 itu benar-benar dia pakai untuk konteks yang sangat formal sekali. Ya, kalau teman-teman untuk misalnya ketemu orang yang kita tinggiin harus pakai 一位老师 misalnya contoh ya, 一位警察 seorang polisi. Jadi untuk profesi-profesi tertentu. 一位律师, 律师 tahu 律师? Ayo, 律师是什么? 律师 sambil saya mau latih teman-teman baca 律 mulutnya dibuletin. 律师 adalah pengacara, ya. Bukan pengangguran banyak acara ya, teman-teman ya. Pengacara, 律师 beneran pengacara maksudnya ya, pengacara. Jadi karena dia adalah orang yang punya skill tertentu, terus profesi tertentu, profesional, kita pakai 一位. Tapi kalau yang biasa-biasa kayak ke, jeje, itu pakai ke udah oke ya, pakai ke udah oke. Wah, ini ada Lani udah kasih tulisin lirik lagu Liang Zhi Lao Hu ya. Nah, teman-teman boleh belajar lagu itu dulu deh. Kalau yang nggak ada punya preferensi mau lagu apa ya, itu dulu deh ya, itu dulu ya. Jadi di handphonenya disimpan, di download. Terus setting juga buat bisa putar di di mobil kalau bagi teman-teman yang suka misalnya harus nyetir. Dan saya challenge teman-teman ya, harus sudah bisa nyanyi seminggu lagi, oke? Okay? Nanti saya minta buka interaktif teman-teman nyanyi. Ini yang ikut sore ini banyak nggak Panjang? Oh my God katanya. Tapi jangan sampai nanti kalau gitu nggak jadi ikut nanti lausnya suruh nyanyi. Jangan ya, jangan ya. Cuma buat teman-teman biar nggak bosan aja dengerin saya dari tadi ngomong gitu ya. Ini teman-teman nggak bisa jawab saya. Kadang-kadang ya, karena saya berpikir, saya ngomong ini didengerin nggak ya? Kan beda, soalnya online gitu ya. Jadi nggak apa-apa, kita biar ketawa-ketawa aja intermezzo ya. Jadi jangan sampai teman-teman takut, kalau nggak mau ikut kelas lagi deh, nanti disuruh nyanyi. Saya belum bisa nyanyi. Ya. Oke, lanjut ya. Dari Suci Bungaran, tanya, kenapa satuan binatang beda-beda? Oke, ini pertanyaan sama. Mari kita tanyakan ke sastrawan China, mari kita tanyakan ke orang China yang orang China kuno ya, bangsa Han. Jadi gini, Hanyu itu sebenarnya dari bangsa Han. Nah, bangsa Han itu, suku Han itu paling banyak di China. Makanya bahasanya diangkat jadi bahasa internasional atau bahasa kayak kita bahasa Indonesia ya, seperti itu. Jadi ini dari suku Han. Kalau kita mau tanya kenapa, kalau gitu kita tanya ke suku Han. Kalian kenapa dulu bikin banyak banget satuannya sampai kita bingung-bingung? Nah, enggak sih sebenarnya setahu saya mereka itu berdasarkan kehidupan yang ada, mereka bikin. Kalau teman-teman tahu ya sejarah huruf Mandarin itu kan sebenarnya ditulis di kulit-kulit binatang gitu ya, benar nggak? Nah, itu karena memang mereka lihat ini bentuknya begini. Oh, ya udah kayak misalnya matahari ya. Misalnya yang contoh simpel lah hari ini, misalnya matahari. Matahari itu kan ya. Nah, kalau teman-teman lihat bentuknya, itu mirip ya, maksudnya kayak matahari bulat, mereka bikin gitu. Nah, mungkin dulu bentuknya nggak begini, mungkin dulu bentuknya bulat terus diginiin. Nah, sekarang dia berkembang jadi maksudnya huruf Mandarin seperti itu. Ada huruf-huruf Mandarin yang menyerupai bentuk aslinya, itu mereka bikin karena budaya ya. Jadi kalau tanya kenapa satuan binatang beda-beda, kalau saya boleh minta, janganlah satuannya cuma satu aja dipakai untuk orang, udah binatang, tapi kan nggak bisa karena kita belajar budayanya ya. Suaranya kenapa? Ada yang kurang jelas ya? Hilang ya suara saya? Enggak kan? Oh oke. Ya, jadi ya tadi ada yang chat zhi itu sebenarnya adalah matahari ya, zhi. Makanya teman-teman tahu日本kan tulisannya gini.日本itu apa? Iya, Jepang. Jepang itu negara sakura, negara matahari kan? Ininya benderanya gini kan? Ya. Iya, Jepang. Karena ini benderanya terus tengahnya ada merah satu gitu ya, matahari, negara matahari terbit ya. Negara matahari terbit. Jadi itu dari situ. Nah, tapi kalau tayang itu adalah sebutan umum. Tayang dia bisa berdiri sendiri. Kalau kan enggak.
dia harus misalnya gabung sama Jepang, jadi Jepang seperti itu. Tapi filosofi Ri adalah matahari kayak gitu ya. Nah, kalau yang bisa umum, konteks umum matahari, Taiyang, ya sebentar, saya tulisin. Taiyang. Even Taiyang pun ya. Taiyang. Itu tulisan Mandarinnya tetap ada Ri. Ada? Kelihatan? Even tulisan yang-nya tetap ada Ri di sini. Teman-teman kelihatan nggak? Iya. Jadi tetap ada unsur itu. Ah, nggak kelihatan. Terlalu kecil. Kayak gini. Ya, di atas ya. Di atas di sini. Ya, Taiyang. Jadi maksud saya, dia tetap ada unsur itunya. Dan itu yang membuat saya senang sama bahasa Mandarin. Ini teman-teman jadi tahu, oh ini kayaknya berhubungan sama Ri, matahari atau hari gitu. Itu luar biasanya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir tulisan bahasa Mandarin ribet ya. Enggak. Kalau teman-teman tahu caranya. Ya. Cuman karena kita bukan bahas huruf Mandarin, ya kita nggak memperdalam di situ. Semoga teman-teman naik terus levelnya, kita bisa suatu hari pakai Mandarin full, dan kita bisa bahas filosofi huruf. Menurut saya menarik sekali kalau menurut saya. Jadi bukan pusing. Ya, mungkin sorry ya teman-teman, dulu teman-teman belajar ada guru yang maksudnya sebelumnya mungkin dibilang, ini huruf Mandarin paling susah loh. Iya, dia guratannya banyak gitu ya, dibandingkan Korea, dibandingkan Jepang. Iya, saya akui. Tapi dia punya filosofi yang luar biasa indah banget. Di mana teman-teman jadi tahu, oh begini ya, oh begini. Menurut saya oke banget gitu, itu budaya ya, oke? Jadi nggak sulit kalau teman-teman tahu caranya. Segala sesuatu, nggak cuma Mandarin. Teman-teman lagi belajar apa, saya tetap encourage teman-teman bahwa segala sesuatu, teman-teman yang penting pegang kuncinya, tahu caranya, pasti gampang. Hari ini teman-teman tanya saya accounting, saya bilang susah, karena saya nggak menguasai di bidang itu kan. Tapi teman-teman ada sini yang accountant, maksudnya accounting gitu, pasti bilangnya gampang karena udah sehari-harian, udah bisa gitu ya, udah tahu caranya. Itu sebenarnya ya. Jadi perspektif orang bilang susah karena dia menilai dari dia. Nah, teman-teman mesti lihat, oh berarti itu dari perspektifnya dia gitu ya, dari sudut pandangnya dia. Belum tentu begitu. Yang penting teman-teman tahu cara. Oke, saya lanjut lagi. Gajah berarti pakai tou ya. Gajah juga ya pakai tou karena binatang gede ya. Dia itou daxiang. Itou daxiang ya, dari Friska ya. Terus lanjut Sinta, dia tanya 3/1/2 bacanya bagaimana? Oke, tadi sudah kejawab ya. 3/2/1 ya, pecahan campuran. Saya lanjut lagi. Alex Sutanto nanya, ada lagu 2只老虎. Tadi saya sudah bahas ya, 2只老虎. Dari Suci Bunggaran, kalau ular pakai satuan apa ya? Ular pakai satuan tiao. Kenapa tiao? Karena dia bentuknya panjang ya. I tiao. Sebentar. I tiao. Tiao-nya begini tulisnya. I tiao. I tiao she. She itu ular. Saya boleh clear ya, biar ini teman-teman nggak keganggu. I tiao. She itu ular. Ular itu pakai tiao. Tiao itu gini. Sesuatu yang panjang ya. I tiao she. Oke? Oke, i tiao she. Lanjut ya pertanyaan berikutnya. Ini sudah jam 4 ya. Saya baru nggak berasa juga ya. Oke, saya percepat. Kalau ular pakai satuan apa? Macan pakai 只2只老虎 2只老虎. Sekalian teman-teman belajar 只 ZHI 2只老虎. Jadi ZHI itu bunyinya 只 ya. Sekalian belajar pronunciation ya, hafalan. Harimau pakai 只 ya. Iya benar, dari Endang ya. Terus lanjut, Dr. Evelyn tanya, kalau ayam dibedain ayam jantan sama betina nggak? Iya, benar. Ayam jantan itu kungci. Kungci, ci-nya kan ayam. Nah, kungci itu artinya ayam jantan. Ya, ayam jantan. Kalau muci, ayam betina. Ya, muci, betina. Oke, lanjut ya. Pertanyaan berikutnya. Binatang yang besar pakai tou ya, Laoshi? Iya. Kayak taxiang, niu, terus tadi chu,
rata-rata 3 ini yang paling sering pakai tou. Selainnya pakai zhi ya. Oke, lanjut. Oh, ini mereka jawab ya. Kemarin kita bahas liang tian atau gitu ya, liang tian. Oke, lanjut. Jenny bilang kalau 2 ekor ular liang zhi she. Nah, teman-teman kalau ngomong liang zhi she, orang paham nggak? Paham. Liang tiao she, orang paham nggak? Paham. Yang penting she itu ular, orang paham ya. Kadang-kadang kalau salah di kata bilangan, teman-teman jangan berpikir, oh jadi salah ya, orang nggak paham ya. Paham sih, cuman kalau secara grammar, tata bahasa harusnya liang tiao she ya, liang tiao she. Oke. 再来 lanjut. Sinta Hudiarto 2 小时. Oh, oke. 2 小时 kemarin kita udah bahas ya, 2 jam. 2 jam. Berarti kan total jam ya, 2 小时. Bedanya pemakaian ke sama we bagaimana? Ke sama we. Ke itu adalah kata satuan kata satuan untuk umum, terutama untuk orang ya. Terus ada beberapa benda pakai ke. Tapi kalau we hanya khusus untuk orang dan sangat formal, sangat sopan. Tadi saya sudah bahas 一位警察, 一位律师, 一位老师, 一位教授, seorang. 教授 apa, teman-teman? 教授, profesor ya. 教授 itu profesor. Oke, selesai. Oh ya, sudah selesai. 好了，班长，我的时间超过了是吧？waktunya malam ya. Udah selesai, Lose. Tapi Lose minta 3 pertanyaan aja untuk dijawab yang di chat ya. Soalnya tadi ada beberapa chat. 3 pertanyaan aja ya. Habis itu ya. sudah. Oke, silakan Pancang Lose. mau bantuin saya atau gimana? Atau saya baca sendiri? Boleh deh, Lose pilih aja. 3 aja. Oke. Saya pilih ya. Bentar, saya balik ke Zoom dulu. Stop share. Terus. Dari bawah ya. Mu pada muci, apa sama mucin yang ibu? Iya, sama. Hurufnya sama. Tapi mucinnya tulisnya begini. Muci. Ini kan tadi ya. Terus kalau mucin itu ibu, mama. Mucin, munya sama. Terus kita mucin kebetulan karena teman-teman tanya, saya boleh ya kasih satu istilah, mungkin teman-teman bakalan kepake pas hari ibu, itu mucin jie kuai le. Mucin jie kuai le. Berarti hari ibu ya. Selamat hari ibu. Mucin jie kuai le. Happy Mother's Day. Ya, teman-teman pasti kepake ya. Mucin jie kuai le. Mucin jie kuai le. Lose, itu ada satu pertanyaan ibu-ibu arisan. Ibu-ibu arisan. Oke. Di Cina ada arisan nggak ya? Di Cina saya juga nggak yakin ada arisan nggak, tapi ada namanya Funu Juhui. Juhui itu ngumpul-ngumpul ya, mereka ada gathering. Tapi saya nggak tahu konsepnya sama kayak arisan nggak. Nah itu kita mesti tanya orangnya. Tapi ada namanya Funu. Funu itu perempuan. Funu Juhui. Juhui itu perkumpulan, gathering. Juhui. Funu, ibu-ibu arisan. Funu itu wanita, woman ya. Jadi ada namanya Funu Jie, hari wanita. Funu itu wanita. Funu. Nunya mulutnya bulat ya, separuh. Funu. Ya, oke, Pancang. Ada lagi satu. Ini kan Ya, ada terakhir 22 juta 22 itu Lose. Di chat ada. Boleh nggak dibaca? Ya, itu terakhir ya. Boleh. Tapi saya boleh hapus ya. Sekalian saya ngajarin teman-teman tipsnya. Saya clear dulu. 22 juta ya, Pancang? Ya, 22 juta 22. 22 juta 22. Oke ya, gitu ya. Oke. Ya, teman-teman masih ingat juta itu apa? Taiwan. Ya. Kalau gitu 22 juta. Gini deh. Teman-teman masih ingat gak? Dari Wan ya. Jadi biar teman-teman sekalian belajar ya. Wan itu kan 10.000. Ya, terus kalau 100.000, sorry.
Ya, teman-teman jangan chat dulu sebentar. Sekalian teman-teman biar dapat, jadi jangan saya yang pintar doang ya. Oke, ini Iwan. Kalau 100.000, 10 wan, oke? Kalau 1 juta, 100 wan. Ah, sudah sampai 100 wan. Nah, kalau misalnya 10 juta, jadi 1000 wan. Jadi 22 juta, ayo. Ayo, saya tunggu teman-teman loh. Iya. Sebentar, teman-teman jangan chat dulu. 2000. Iya, 2200. 等一下。2200 2200万022. Di atas nggak ketulis ya, R-nya di sini ya. 2200万022. 2200万022. Oke, 22 juta. 2000 wan itu 20 juta ya. 200 wan itu 2 juta. 2200 wan dulu ditutup dulu baru 022 ya. Link harus dibaca iya supaya bantu orang. Kalau misalnya orang dengar 2200万022, dia akan tulis oh 2200. Dia akan tuliskan gini ya. 0 022. Oh oke, berarti 22 itu di belakang. 22 itu di belakang. Kayak gitu. Ya. Jadi batasan link apa ya, Los? Batasan link maksudnya apa? Nggak apa-apa, Lose. Oke. Apa, Lose? Demikian ya untuk kelas hari ini. Ya, mudah-mudahan. Tapi kita jawab ya. 22 juta ya. 022. Ya, oke. Oke ya, jadi mudah-mudahan minggu ini semua dapat rezeki minimal 22 juta. Amin. Sebagai penutup kelas kita hari ini ya. Oke, sahabat kelas, demikian kelas hari ini. Sampai ketemu di hari Sabtu ya. Langsung kita akan bahas lagi di hari Minggu ya. 谢谢，不客气，再见，同学们，再见。希望对你们有益处。拜拜，再见。OK。